Selamat siang, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa podcast Semakin Sa dimanapun Anda berada, berjumpa kembali di program obrolan santai. Dan hari ini saya akan ngobrol dengan Duta Teknologi Kemdikbudristek, Bapak Ahmad Mujahid. Kita sapa beliau. Assalamualaikum Pak Mujahid. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, selamat datang di Samarinda ya. Perlu saya informasikan bahwa beliau ini dari SMA 8 Berau, tempatnya Biduk-Biduk. Hari ini kebetulan ada kegiatan di Samarinda dan kita culik untuk di studio sini untuk berbagi inspirasi dengan teman-teman guru se-Kalimantan Timur, juga bahkan se-Indonesia ya, begitu Pak. Pak Ahmad Mujahid. Tentu masyarakat belum banyak yang tahu apa sih Duta Teknologi gitu kan. Kok ada dan kapan ini programnya? Mungkin bisa diceritakan sekilas apa itu? Iya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sebelumnya Pak Yahya atas undangannya ke podcast ini. Senang sekali bisa berada di sini. Jadi Duta Teknologi Kemdikbudristek itu adalah nama baru dari Duta Rumah Belajar. Yang juga Pak Yahya dan teman-teman yang lain sudah ada duluan di sana, ya, senior beliau ini seperti itu. Jadi merupakan dari kepanjangan tangan ya. Jadi setelah mengikuti program namanya Pembatik, outputnya adalah menjadi Duta Teknologi Kemdikbudristek seperti itu. Jadi mengikuti Pembatik dari level 1, 2, 3, 4 dan kemudian masuk terpilih sebagai duta seperti itu Pak. Pembatik sendiri itu kan diklat yang dilaksanakan oleh Pusdatin Kemdikbud, yang fokusnya adalah bagaimana pemanfaatan TIK dalam pembelajaran di sekolah. Dan ada beberapa level tadi ya, 1, 2, 3, dan 4 ya. Bisa diceritakan Pak, level 1 apa yang dilakukan, 2 dan 3 sampai 4 itu apa yang dilakukan oleh rekan-rekan guru, barangkali tahun depan ada yang bisa ikut lagi gitu ya. Ya, jadi dalam Pembatik ada 4 leveling yang kita lewati. Level pertama itu level literasi. Jadi di sana kita diberikan modul untuk kita pelajari secara mandiri terkait dengan pemanfaatan TIK dan khususnya ekosistem digital dari Kemdikbudristek. Termasuk di dalamnya ada portal rumah belajar, kemudian ada akun belajar ID dan yang lainnya seperti PMM, platform Merdeka Mengajar. Kemudian masuk ke level 2. Level 2 itu selain ada modul seperti tadi, ada tugas akhir. Tugas akhirnya adalah membuat media pembelajaran berbentuk video. Seperti itu. Kalau saya yang membuat terkait dengan pemanfaatan asesmen di PMM, itu yang saya buat di tahun ini Pak. Berarti praktek pembelajaran kita di kelas divideokan gitu ya. Kita ngajar di kelas divideokan begitu ya. Bagaimana praktek baik pembelajaran yang kita sudah lakukan kemudian dikemas dalam bentuk video, dan itu menjadi tugas akhir dari level 2. Level 2. Jadi pemanfaatannya ya menggunakan teknologi tadi ya. Setelah di level 1 udah dikasih pemahaman, baru implementasinya itu bagaimana dibuktikan dengan video proses pembelajaran tadi. Itu level 2. Level 3 nih apalagi nih? Level 3 itu level implementasi. Selain ada modul, kita diminta untuk membuat media pembelajaran. Nah, bedanya dengan tahun sebelumnya, kalau saya ngikuti dari tahun 2021, 2021 semuanya berbentuk MPI. Nah, tahun 2022 itu lebih fleksibel, jadi kita variatif. Bisa memilih, bisa dalam bentuk audio, media pembelajaran berbentuk audio, bisa berbentuk video, bisa berbentuk MPI, media pembelajaran interaktif, bisa juga dalam bentuk edu game ataupun AR, augmented reality. Nah ini yang baru nih, membuat media pembelajaran berbasiskan AR. Nah seperti itu. Ya, karya Pak Mujahid kemarin apa nih? Dalam format apa? Video, AR atau yang MPI? Saya MPI. Saya ambil MPI menggunakan program SAC, Smart App Creator. Smart App Creator. Topik bidang yang diberikan di materi kreasi tersebut? Saya kemarin
tentang kombinasi. Pelajaran mapel matematika. Bab peluang, salah satu subbabnya itu tentang kombinasi. Jadi sebenarnya ini ngelanjutin dari proyek SAC saya yang di tahun 2021, pembatik 2021. Waktu itu saya buat tentang aturan perkalian dan permutasi. Karena kepanjangan saya potong 2. Jadi saya buat selesaikan di 2021, sisanya tentang kombinasi saya kerjakan di tahun 2022 seperti itu. Kemudian itu di level 3 ya. Level 3. Jadi mengirim karya dalam berbagai format bahan ajar dalam berbagai bentuk yang mereka atau kita bisa kuasai ya, mau MPI boleh, edugame boleh maupun video boleh. Nah, untuk yang level 4 ini kok kayak PPKM aja ada level-levelnya ini. Kira-kira apa ini level 4 yang harus dikerjakan ini? Ya, level 4 itu kita masuk ke yang namanya berbagi dan berkolaborasi. Jadi setelah kita diberikan bekal secara teori di level 1, 2, 3 dan 3 itu, kemudian kita diminta untuk menyebarkan, memberikan semangat kepada seluruh guru di Indonesia. Nah, kita tidak dibatasi bagaimana format berbaginya, bisa secara online, bisa secara offline, seperti itu. Nah, saya kebetulan kemarin dua-duanya, jadi secara online-nya ada, secara offline-nya ada. Secara offline-nya saya di sekitar sekolah saya, di PAUD Pelita Bangsa dan SMP Negeri 1 Biduk-Biduk. Jadi 2 kali sempat seperti itu. Kemudian yang secara online-nya saya tidak seperti tahun-tahun sebelumnya itu menggunakan Zoom dan sebagainya, karena persiapannya mepet. Saya buat live di Facebook, Pak, waktu itu. Kolaborasi dengan SRB Berau juga yang kebetulan adalah istri saya sendiri. Jadi berkolaborasi, kita live. Waktu itu fokus membahas tentang belajar ID seperti itu. Jadi di live kan sekitar 40 sampai 60 menit waktu itu live di situ bagaimana pemanfaatan belajar ID. Nah, dari situ juga terlihat bahwa memang untuk daerah saya belajar ID itu masih banyak guru yang belum memanfaatkan dengan maksimal. Padahal ini kan akun yang disediakan oleh pemerintah Kemdikbud untuk membantu guru-guru dalam pembelajaran seperti itu, Pak. Nah, jadi di level 4 tadi kolaborasi dan berbagi ya, setelah dibekali berbagai kompetensi di level 1, 2 dan 3, maka sepatutnya kita untuk berbagi dengan teman sejawat kita ya. Tadi Bapak ceritakan bahwa berbagi itu bisa secara sinkronus melalui langsung datang ke sekolah-sekolah sekitar maupun dengan melalui tatap maya ya, dengan Zoom atau YouTube live atau Instagram live seperti itu ya. Berbagi secara asinkronusnya bagaimana, Pak? Mungkin dengan blog atau YouTube gimana itu? Iya, ada juga Pak, berbaginya secara asinkronus melalui membuat vlog. Membuat vlog kemudian juga dituangkan dalam blog. Jadi blog berisi tentang apa saja yang kita lakukan selama di sini selama level 4. Jadi membuat tulisan, isinya ya yang kita lakukan tadi. Kemudian vlognya juga terkait dengan itu. Nah, kemudian link dari vlog itu dimasukkan juga di blog. Vlog saya kemarin saya buat di YouTube. Di YouTube anaknya. Blognya menggunakan Blogspot. Menggunakan Blogspot boleh, menggunakan WordPress boleh ya. Bahkan Google Sheet juga boleh. Bisa. Yang penting ada media penyebarannya. Termasuk mungkin kalau bikin web yang komersil kayak .com mungkin sangat boleh juga ya, yang berbayar. Boleh, Pak. Cuma ya berat di ongkos sebenarnya. Yang free juga bisa ya. Nah, kemudian setelah proses level 4 itu dilalui, itu apa kegiatan berikutnya sampai menuju ke Duta Teknologi? Ya, jadi setelah selesai di level 4 ada seleksi yang dilakukan oleh tim penilai dari Pusdatin, terpilih 5 orang per provinsinya untuk masuk ke tahap wawancara dan unjuk kerja. Jadi 5 orang perwakilan per provinsinya itu diminta untuk unjuk kerja terkait dengan penggunaan. Saya kemarin diminta terkait dengan sumber belajar dan lab maya yang ada di portal Rumah Belajar serta PMM. PMM itu bagaimana
bukti karyanya, memperlihatkan bukti karya, kemudian bahan ajarnya seperti apa, diminta untuk menunjukkan. Kemudian ada sesi wawancara ditanyakan seputar dengan beberapa hal terkait dengan ya motivasi dan sebagainya seperti itu. Dan kemudian akhir November, seingat saya akhir November keluar pengumuman bahwa saya ditetapkan sebagai duta teknologi Kemdikbudristek tahun 2022. Ya, jadi dipilih salah satu per tahun per provinsi dari seleksi awal yang kalau tidak salah dulu itu saya lihat di Kaltim itu hampir 1.000 gitu ya yang daftar ya di seleksi 1, kemudian gugur separuh di seleksi 2, gugur sekian di seleksi 3, sehingga seleksi yang keempat tinggal 30 ya. Tinggal 30 sampai ke level 4 tinggal 5 dan 5 disaring lagi menjadi 1. Nah, mungkin peserta atau pemirsa juga ingin bertanya nih. Ini kegiatannya ini apakah jenjang SMA aja atau semua jenjang atau bagaimana, bisa diceritakan serta persyaratannya? Ya, jadi pembatik itu terbuka untuk semua guru di semua jenjang, mulai dari PAUD sampai dengan SMA, SMK dan SLB. Ya, hanya untuk negeri aja atau boleh guru swasta? Boleh swasta selama dia menyandang status sebagai guru boleh. Dan punya NUPTK. NUPTK, karena itu nanti teman-teman yang mau mendaftar seandainya belum punya akun, maka harus membuat akun dulu di akun rumah belajarnya. Itu yang digunakan. Bisa menggunakan akun email biasa seperti Google, Gmail dan sebagainya. Bisa juga menggunakan akun rumah belajar ID. Nah, jadi bisa menggunakan akun belajar ID untuk mendaftar pertama kali. Tapi kalau misalkan sudah punya, ya bisa digunakan akun sebelumnya gitu. Tidak harus gunakan belajar ID kalau sudah ada yang akun yang sebelumnya. Seperti itu. Ya, motivasi Pak Ahmad Mujahid sendiri untuk mengikuti kegiatan ini apa, dan awalnya tahu informasi ini dari mana dan bagaimana nih? Jadi kalau pembatik itu saya katakan terpaksa, suka, luar biasa. Gimana jelaskan ceritanya? Saya mengikuti postingan beberapa teman saya ngikuti pembatik di tahun 2020 sebenarnya. Ada teman yang dari Nunukan, kemudian ada teman Pak Fajar yang dari Bontang, pembatik. Pertama bingung juga nih, ngapain guru matematika membatik gitu kan? Dikira domainnya guru TIK ya? Nah, banyak kan yang mengira saya itu. Saya malah ngiranya seni Pak pertama. Oh, membatik baju. Oh ya, gitu. Banyak juga yang diasumsikan seperti itu. Kemudian, ternyata ini pembelajaran berbasis TIK. Nah, tapi belum ada ketertarikan untuk ikut waktu itu. Sampai kemudian dibuka pendaftaran pembatik tahun 2021. Saya masih belum ada kepikiran untuk ikut. Sampai kemudian gara-gara pandemi di rumah saja, waktu lebih luang. Istri saya ngajakin, yuk coba-coba ikut pembatik seperti itu. Saya bilang nggak usah lah, ini aja bikin materi pembelajaran biasa. Tapi dipaksa terus sampai kami akhirnya daftar itu sudah gelombang-gelombang terakhir. Nah, gitu. Jadi dipaksain untuk ikut. Ikut level 1. Level 1 kan cuma literasi, Pak. Jadi hanya membaca dan menjawab soal gitu ya. Gini aja gitu kan. Ternyata lolos level 2. Dapat sertifikat. 32 JP, bisa untuk naik pangkat. Jadi saya pikir di rumah aja kan nggak kemana-mana. Jadi ikut aja ini. Kita PNS kan ada ini tuntutan untuk angka kredit, pengembangan diri, ada angka kredit. Dapat di sinilah. Awalnya gitu. Ternyata dapat, masuk level 2. Level 2 materinya semakin menarik ternyata, membuat video. Udah mulai. Dan itu adalah pengalaman pertama saya untuk tampil di depan kamera. Seperti itu. Dipaksa oleh pembatik. Muncul, lolos level 3. Nah, di level 3 saya baru mulai wow, Pak. Di tahun 2021 itu. Karena ketemu yang namanya SAC itu. Software baru yang saya baru kenal, ternyata bisa membuat aplikasi yang keren nih gitu. Nanti kalau
teman-teman guru sekalian ada yang ikut membatik, itu akan diperkenalkan dengan SAC itu. Jadi, dan karya-karyanya ada di rumah belajar ya. Rumah belajar ada karya-karya ya, hasil itu dari pembatik. Di-upload semua nanti di rumah belajar. Nah di situ saya baru mulai, wah ini asik nih gitu. Ilmu baru nih. Gitu. Nah di situ mulai suka. Ternyata lolos di level 4. Nah di level 4 baru terasa ini bahwa saya itu tertinggal jauh dari teman-teman di daerah lain. Jangankan dari kabupaten kota lain, di sesama Berau aja saya udah ketinggalan nih karena berada di daerah yang hitungannya kan jauh dari pusat kota gitu. Kalau saya tidak mengembangkan diri akan semakin tertinggal. Nah, pembatik level 4 itu yang membuka wawasan saya. Apalagi pas masuk di 30 besar itu SRB Kaltimnya, kemudian DRB Kaltimnya kan luar biasa. Ini kayak orang baru keluar dari kamar, baru ngelihat dunia. Oh ternyata dunia itu luas gitu. Ada AR, ada VR dan sebagainya. Jadi kayak wow gitu. Nah akhirnya ya itu jadi suka gitu. Masuk 2022. Ya kali ini nggak dipaksa lagi, udah ikut dari awal. Jadi gelombang 1 udah langsung daftar ketulusan dan ternyata rezekinya di tahun ini masuk menjadi duta rumah belajar. Ya berarti sudah 2 kali mengikuti kompetisi yang sama dan berhasil di tahun yang kedua ya. Di tahun yang pertama kalau Pak Mujahid refleksi apa yang kurang sehingga belum beruntung sehingga beruntungnya di tahun kedua ini? Sepertinya kualitas narasi saya yang masih kurang karena masih baru. Saya termasuk orang yang malas nulis, Pak. Lebih suka ngomong. Jadi kalau karena ilmu sains ya, matematika ya. lebih suka. Jadi membuat tulisan itu kadang-kadang masih bahasanya kaku dan sebagainya. Kemudian di tugas-tugas seperti SAC itu dalam waktu kurang lebih 3 pekan kalau nggak salah itu masih kasar. Nah karena tahun kedua ini udah lebih bagus karena sudah tahu ini celahnya begini. Dan jujur saya punya keuntungan karena barengan sama istri. Itu juga. Jadi ada motivasi tambahan. Ada teman diskusi. Jadi bisa bergantian juga bikin tugas itu. Oh ini kurang ini. Saya begitu selesai misalkan buat video dilihat dulu sama istri gimana nih udah bagus. Oh kurang di sini baru nambah lagi gitu. Ya itu sih keuntungannya gitu. Sampai kemudian bikin gimmick kan Pak kemarin tahun. Iya. Apa itu? SRB couple. Bontang dengan Berau. Betul sekali ya. Pak Fajar dengan istrinya. 2 peserta yang langsung suami istri saling support ya, ini sebuah hal yang langka ya. Jadi dua-duanya suami istri sama-sama guru dan sama-sama ikut pembatik sehingga saling support di situ. Nah kalau Pak Mujahid lihat program pembatik ini kira-kira apa dampak besarnya bagi teman-teman guru terutama bagi pengembangan diri serta kualitas pembelajaran? Kalau saya pembatik ini luar biasa kalau menurut saya karena kita dibukakan sebuah dunia baru yang mau nggak mau akan dilewati. Ada yang waktu saya menyimak video di PMM itu ada yang menarik Pak. Dia mengatakan bahwa kita mengajar jadi guru itu bukan untuk mengajar masa lalu, bukan untuk mengajar masa kini, tapi untuk masa depan. Karena siswa kita itu akan menghadapi dunia masa depan, bukan dunia masa lalu. Betul sekali. Nah, maka kita harus mempersiapkan mereka menghadapi dunia masa depan itu. Nah, dunia masa depan adalah dunia yang digitalisasi. Maka kita tidak bisa menjauhkan mereka dari platform-platform digital. Nah, di pembatik ini saya ketemu yang begitu. Jadi, bagaimana kita jadi guru membuka mindset kita bahwa teknologi, gadget dan sebagainya itu bukan dijauhkan dari siswa, tapi didekatkan dengan mereka dengan pengawasan dari guru. Nah di situ fungsinya guru, bukan lagi kamu gak boleh main HP nanti matanya rusak, nanti ketagihan bla bla. Nggak bisa sekarang, nggak bisa gitu. Sekarang ayo main HP, ayo kita buka Androidnya, kita arahkan ini lewat ini, kita gunakan. YouTube-nya kita
ini loh channel-channelnya, ini loh video pembelajaran yang bagus. Kita mengarahkan gurunya di situ, fungsi gurunya seperti itu, Pak. Iya. Nah, tip dan triknya untuk bisa berkompetisi dengan begitu banyaknya guru di Kaltim yang kemarin hampir 1.000 guru Kaltim mengikuti ya, sehingga Pak Mujahid terpilih, itu tentunya ada effort-effort yang Bapak lakukan ya sehingga bisa menyisihkan kompetitor yang lain. Apa nih tip dan triknya? Dibuat enjoy aja, Pak. Hmm. Jadi kalau kita ngikuti pembatik itu dibuat senang, jangan dianggap sebagai beban. Karena banyak teman-teman guru itu level 1 masih tahan. Begitu masuk level 2 membuat video dan sebagainya, itu mulai bergugurannya di situ. Jadi merasa tertekan, merasa wah gimana nih harus buat video, belum nanti buat SAC. Dibuat santai saja, dibuat enjoy, karena waktunya juga tidak terlalu mepet, biasanya antara 2 sampai 3 pekan kan. Tapi tetap serius. Jadi tidak menekan diri supaya hasil yang dibuat juga maksimal, seperti itu. Kalau lebih bagus lagi kalau mengikuti pembatik itu jangan sendiri sebenarnya. Ajak teman di sekolah, barengan bikin video. Karena kalau sendiri kadang-kadang udah muncul malasnya, bikin video malas, udah selesai. Tapi kalau barengan gitu kan, ada yang saling support, ada saling bantu. Seperti itu. Nah, pengalaman saya banyak dibantu oleh istri saya gitu. Jadi kalau mau buat video, ini kurang ini, ada saling supportnya di situ, Pak. Gitu. Bisa saling menilai kekurangannya di sini, perlu ditambahkan sini ya. Ya. Baik, pemirsa, itu tadi cerita tentang pengalaman beliau mengikuti program pembatik, yaitu pembelajaran berbasis TIK ya pemirsa ya, bukan membatik baju, bukan ya, pembelajaran berbasis TIK yang sesungguhnya kita sebagai guru ini dituntut ya oleh pemerintah, Kementerian Profesi kita melalui SKG tadi ya, standar kompetensi guru kan ada 4 standar itu tadi ya, ada pedagogik, profesional, kemudian sosial dan kepribadian, yang mana kemampuan TIK berada di ranah profesional maupun pedagogik, sehingga kemampuan TIK kita perlu ditingkatkan, dan Kementerian Pendidikan juga sudah melakukan berbagai upaya yang salah satunya melalui pembatik ini ya, dan seleksi duta rumah belajar yang dulu ya sekarang menjadi duta teknologi, karena platform yang diemban itu tidak hanya rumah belajar saja, ternyata banyak sekali platform-platform digital yang dikembangkan oleh kementerian yang membantu guru dalam meningkatkan pembelajarannya berbasis teknologi. Sebelum kita akhiri, Pak Mujahid, ada statement closing untuk rekan guru yang lain, silakan. Iya, dalam kesempatan ini saya ingin menyampaikan ke teman-teman guru semua bahwa masa depan dari siswa kita itu sedikit banyaknya adalah ada di tangan guru, dan dunia yang akan mereka hadapi adalah dunia yang penuh dengan teknologi dan informatika. Maka tugas kita sebagai guru adalah membimbing mereka untuk melewati di situ, dan salah satunya adalah dengan cara kita sendiri udah ngerti duluan dengan teknologi itu. Jangan sampai nanti siswa udah jauh dengan teknologi yang kita tidak pahami, maka sedikit demi sedikit mau tidak mau kita harus belajar untuk mendalami dunia digital tersebut. Dan salah satu caranya adalah dengan mengikuti pelatihan-pelatihan yang salah satunya adalah dalam pembatik yang dilaksanakan oleh Pusdatin Kemdikbudristek. Baik, terima kasih Pak Mujahid. Pemirsa, demikian tadi bincang-bincang saya dengan Pak Ahmad Mujahid, Duta Teknologi Kemdikbudristek 2022, dan kita tunggu kiprah beliau yang tahun ini mungkin katanya akan membuat kegiatan-kegiatan yang sifatnya mengedukasi, kegiatan pra pembatik ya. Ikuti terus apa itu diskusi-diskusi kami di media sosial, baik dalam bentuk apa nih punya Pak Mujahid apa nih, Instagram atau apa biasanya nih media publikasinya nih? Saya ada di Facebook, ada di Instagram. Dengan Facebook saya nama akunnya Ahmad Mujahid. Kemudian
Instagramnya ahmad.mujahid.21. Baik, itu tadi nanti teman-teman bisa di searching, nanti insya Allah akan ketemu dan bisa di follow, sehingga informasi-informasi dari beliau nanti akan tersampaikan di sana. Semoga diskusi ini bisa memberikan manfaat dan inspirasi bagi kita semua. Saya akhiri, selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.